Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elinda Romawati NIM 201600118 dan rekan saya Luvita Dwi Aprilia NIM 201600052. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang akuntansi deposito. Pengertian deposito. Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan bank. Menurut deposito secara umum, deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Jatuh tempo. Jatuh tempo deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Deposito dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu deposito jangka pendek dan deposito jangka panjang. Ada beberapa macam jenis deposito. Yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar penyimpan dan bank yang bersangkutan. Kedua, sertifikat deposito, yaitu deposito yang diterbitkan berupa surat berharga atas unjuk atau pembawa dalam bentuk sertifikat yang dapat diperjualbelikan atau dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Ketiga, deposito one call adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Semakin besar dana yang akan ditarik, biasanya semakin lama pula jangka waktu pemberitahuan sebelumnya yang diinginkan oleh pihak bank. Deposito berjangka. Deposito berjangka memiliki beberapa keuntungan, kelebihan, dan kekurangan. Keuntungannya antara lain pilih sendiri waktu deposito. Yang kedua, ada 9 mata uang yang bisa dipilih. Ketiga, bunga deposito dapat ditransfer ke rekening tabungan. Keempat, non-automatic roll over atau non-ARO. Kelima, automatic roll over atau ARO, dan yang keenam, automatic roll over plus atau ARO plus. Kelebihannya, return pasti. Kedua, dijamin LPS. Ketiga, mudah dibeli. Keempat, bebas administrasi. Dan yang kelima, bisa dijaminkan. Kekurangan deposito berjangka yaitu return kecil dan uang ditahan. Perhitungan deposito berjangka. Pajak bunga deposito sudah tertuang pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut. PP 131 tahun 2000 berlaku sejak 1 Januari 2001 tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskontro SBI. KMK strip 51 garis miring KMK.04 garis miring 2001 berlaku sejak 1 Januari 2001 tentang pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. SE strip 01 garis miring PJ.43 garis miring 2001 berlaku sejak 1 Januari 2001 tentang PP 131 tahun 2000. Pencatatan transaksi deposito. Contoh pencatatan jurnal transaksi deposito sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei 2020, Bening membuka deposito berjangka di Bank ABC Surabaya dengan nominal 50 juta, deposito bunga 18% dan jangka waktu 3 bulan. Untuk itu, Bening menyerahkan biliet giro atas nama Bening dengan nominal 20 juta, cek Bank ABC Surabaya yang ditarik oleh Fahima sebesar 10 juta, transfer masuk dari Bank ABC Cabang Bandung sebesar 10 juta dan kekurangannya dibayar tunai. Pajak bunga deposito sebesar 15%. Pencatatannya, tanggal 31 Mei 2020, debit giro Bening sebesar 20 juta, debit giro Fahima sebesar 10 juta, debit RAK Cabang Bandung sebesar 10 juta, debit kas sebesar 10 juta,
pada kredit deposito berjangka sebesar 50 juta. Bunga deposito berjangka. Perhitungan bunga deposito berjangka dan harian. Rumus bunga deposito berjangka sama dengan jumlah deposito kali suku bunga kali 1/12. Dengan menunjuk contoh sebelumnya, dengan asumsi deposan mengambil deposito setiap tanggal 5 dan pajak bunga 15% dibayarkan setiap tanggal 10 kepada kantor kas negara. Jurnalnya, bunga ke-1 tanggal 30 Juni. Debit biaya bunga pada kredit bunga DP harus dibayar sebesar 750.000. Penarikan bunga tanggal 5 Juni. Debit bunga DP harus dibayar pada kredit hutang PPh pada kas atau giro sebesar 750.000. Pelimpahan pajak tanggal 10 Juni. Debit hutang PPh pada kredit giro kantor kas negara sebesar 112.500. Bunga kedua pada tanggal 31 Juli, debit biaya bunga pada kredit bunga DB harus dibayar senilai 750. Penarikan bunga pada tanggal 5 Juli, debit bunga DB harus dibayar pada kredit hutang PPh dan kredit kas atau giro senilai 750. Limpahan pajak pada tanggal 10 Juni, debit hutang PPh pada kredit giro kantor kas negara senilai 112.500. Bunga ketiga dan jatuh tempo perpanjangan deposito. Pada tanggal 31 Agustus, debit biaya bunga pada kredit bunga DB harus dibayar senilai 750. Debit deposito berjangka reni pada kredit deposito berjangka telah jatuh tempo senilai 50 juta. Penarikan bunga dan deposito pada tanggal 5 Agustus. Debit bunga DB harus dibayar senilai 750. Debit DB berjangka telah jatuh tempo senilai 50 juta pada kredit hutang PPh 112.500 dan kredit kas senilai 50.637.500. Pelimpahan pajak pada tanggal 10 Agustus, debit hutang PPh senilai 112.500 pada kredit giro kantor kas negara senilai 112.500. Pada contoh di atas dinyatakan bahwa penarikan bunga dilakukan setiap tanggal 5. Dengan demikian, bank akan membukukan bunga 2 kali, yaitu saat jatuh tempo bunga dan saat penarikan bunga. Hal ini sampai dengan jatuh tempo deposito. Oleh karena itu, penarikan deposito diasumsikan terjadi tanggal 5 juga. Pada kasus ini, bank juga akan membukukan 2 kali, yaitu saat jatuh tempo dan saat deposito ditarik. Untuk pembukuannya yaitu penarikan bunga dan deposito pada tanggal 31 bulan 8 2017. Debit deposito berjangka senilai 50 juta, debit biaya bunga senilai 750.000 pada kredit kas senilai 50.637.500. Kredit hutang PPh senilai 112.500. Perpanjangan deposito berjangka. Deposito yang telah jatuh tempo bisa diperpanjang dengan 2 cara, yaitu perpanjangan otomatis atau automatic rollover. Adalah perpanjangan ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atas diperjanjikan pada saat pembukaan deposito. Yang kedua, perpanjangan biasa. Perpanjangan ini terjadi bila ada kesepakatan antara bank dengan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo. Kedua cara perpanjangan tersebut tidak berbeda pencatatannya. Bank akan mendebit rekening deposito lama dan mengkredit rekening deposito baru. Nomor rekening deposito dan bilet deposito tetap sama, kecuali suku bunga deposito berubah ketika terjadi perpanjangan deposito. Contoh, kalau deposito atas nama Reni diperpanjang saat jatuh tempo pada tanggal 31 bulan 8 2017, maka bank akan mencatat debit deposito berjangka lama senilai 50 juta pada kredit deposito berjangka baru senilai 50 juta. Penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Kebijakan mengenai penalti setiap bank berbeda-beda, namun secara umum adalah A. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. B. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak.
C. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Contohnya, Intan Nawangsari memiliki deposito berjangka di Bank Mitra Niaga Semarang, nominalnya yaitu 10 juta. Jangka waktu 6 bulan, suku bunganya 18%. Deposito yang dibuka tanggal 31 Mei 2017 kemudian ditarik kembali oleh Intan Nawangsari pada tanggal 30 Juni 2017. Perhitungan dan pencatatan jurnalnya, bila penalti dihitung 20% dari bunga sebelum pajak, yaitu bunga deposan, sama dengan 10 juta dikali 18% dikali 1/12, sehingga didapat hasilnya 150.000. Kemudian yang kedua, pajak bunga sama dengan 15% dikali 150.000. Bunga setelah pajak senilai 127.500. Yang keempat, penalti sama dengan 20% dikali 150.000, jumlahnya 30.000. Yang kelima, bunga deposito yang dibayar bank senilai 97.500. Jurnalnya adalah debit deposito berjangka senilai 10 juta, debit biaya bunga senilai 150.000. Pada kredit pendapatan lain-lain, penalti senilai 30.000, kredit hutang PPh senilai 22.500, kredit kas senilai 10 juta 97.500. Penalti dihitung 20% dari bunga setelah pajak. Pajaknya senilai 15%. Pertama, bunga deposito sama dengan 10 juta dikali 18% dikali 1 dibagi 12 sama dengan 150.000. Kedua, pajak bunga sama dengan 15% dikali 150.000 sama dengan 22.500. Yang ketiga, bunga setelah pajak sama dengan 127.500. Yang keempat, penalti sama dengan 20% dikali 127.500 sama dengan 25.500. Yang kelima, bunga deposito yang dibayar bank senilai 102.000. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Debit deposito berjangka senilai 10 juta, debit biaya bunga senilai 150.000. Pada kredit pendapatan lain penalti senilai 25.500. Kredit hutang PPh senilai 22.500. Kredit kas senilai 10.102.000. Penalti dihitung 1% dari nominal deposito. Yang pertama, bunga deposito sama dengan 10 juta dikali 18% dikali 1 dibagi 12 sama dengan 150.000. Pajak bunga sama dengan 15% dikali 150.000 sama dengan 22.500. Bunga setelah pajak sama dengan 127.500. Penalti sama dengan 1% dikali 10 juta sama dengan 100.000. Bunga deposito yang dibayar bank sama dengan 27.500. Perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Deposito yang telah dibuka di cabang bank tertentu dapat dipindahkan ke cabang bank yang sama di kota lain. Perpindahan ini atas dasar permintaan deposan, misalnya karena pindah domisili. Perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang menimbulkan hubungan rekening antar kantor. Di samping itu harus ada alokasi beban bunga yang sudah berjalan. Alokasi beban bunga dapat diperuntukkan secara prorata berdasarkan lamanya pengendapan deposito di suatu cabang. Contoh, deposito berjangka waktu 6 bulan, nominalnya 10 juta, telah dibuka di Bank Mitra Niaga Semarang pada tanggal 31 Mei 2017 dengan suku bunga 18%. Pada tanggal 5 Juni 2017, deposito tersebut dipindahkan ke Bank Mitra Niaga Cabang Solo. Ketentuan alokasi beban bunga perpindahan deposito di Bank Mitra Niaga adalah tanggal 1 sampai dengan 7 hari. Alokasi beban bunga di cabang senilai 25%. 8 sampai dengan 15 hari yaitu senilai 50%. 16 sampai 21 hari senilai 75%. 22 sampai dengan akhir bulan sama dengan 100%. Bagaimana alokasi beban bunga dan pencatatan pada jurnal perpindahan deposito? Kalau kita perhatikan hari bunga, tanggal pembukaan
tanggal 31 Mei 2017 sampai tanggal perpindahan 5 Juni 2017 atau selama 5 hari masih berada antara 1 sampai dengan 7 hari, sehingga menjadi beban Bank Mitra Niaga Semarang sebesar 25% dari bunga per bulan. Sedangkan untuk Bank Mitra Niaga Solo akan menanggung bunga Juni 2017 sebesar 75% dari total bunga Juni 2017. Untuk bulan selanjutnya di cabang Solo adalah 100%. Sedangkan perhitungan alokasi bahan bunga adalah Bank Mitra Niaga Semarang. Perhitungannya yaitu bunga sama dengan 10 juta dikali 18% dikali 1 per 12 dikali 25% sama dengan 37.500. Pajak sama dengan 15% dikali 37.500 sama dengan 5.625. Bunga setelah pajak pada bulan Juni 2017 senilai 31.875. Bank Mitra Niaga Solo, bunga sama dengan 10 juta dikali 18% dikali 1 per 12 dikali 25% sama dengan 112.500. Pajak sama dengan 15% dikali 112.500 sama dengan 16.875. Bunga setelah pajak pada bulan Juni 2017 sama dengan 95.625. Jurnal untuk transaksi ini adalah di Bank Mitra Niaga Semarang pada tanggal 31 bulan Mei 2017, debit kas senilai 10 juta pada kredit deposito senilai 10 juta. Tanggal 5 bulan Juni 2017, debit deposito berjangka 10 juta, debit biaya bunga senilai 37.500 pada kredit hutang PPH senilai 5.625, kredit RAK cabang Solo senilai 10 juta 31.875. Di Bank Mitra Niaga Solo pada tanggal 5 Juni 2017, debit RAK cabang Semarang senilai 10 juta 31.875 pada kredit deposito berjangka 10 juta. Kredit bunga DP harus dibayar 31.875. Pada tanggal 30 Juni 2017, debit biaya bunga senilai 112.500. Debit bunga DP harus dibayar 31.875. Pada kredit utang PPH senilai 16.875. Kredit kas senilai 127.500. Sertifikat deposito. Deposito yang diterbitkan berupa surat berharga atas unjuk atau pembawa dalam bentuk sertifikat yang dapat diperjualbelikan atau dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Nilai tunai sertifikat deposito ditentukan dengan rumus P dikali 360 dibagi 360 ditambah I dikali T. Contoh soal, tanggal 1 Mei 2017, Diana membeli sertifikat deposito seri A sebanyak 10 lembar senilai 10 juta secara tunai pada Bank Mitra Niaga Semarang, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 20%, pajak bunga 15%. Untuk transaksinya, pertama nominal sertifikat deposito senilai 100 juta, yang kedua nilai tunai sama dengan 100 juta dikali 360 dibagi 360 ditambah 0,20 dikali 90 sama dengan 95.238.095. Yang ketiga, bunga dibayar di muka atau diskonto senilai 4.761.905. Yang keempat, pajak bunga sama dengan 15% dikali 4.761.905 sama dengan 714.286. Yang kelima, bunga bersih yang dibayar oleh bank senilai 4.047.619. Deposito on call adalah simpanan yang berjangka waktu antara 3 hari sampai dengan 30 hari atau 1 bulan. Contoh soal, hitunglah jumlah bunga yang diperoleh jika uang senilai 300 juta disimpan dalam deposito on call selama 10 hari dengan bunga 5% dan pajak untuk deposit on call adalah 10%. Catatan, bunga yang dibayarkan dihitung dengan ketentuan bahwa 1 bulan adalah 30 hari.
Perhitungannya, jumlah bunga sama dengan 5% dikali 10 hari dibagi 30 hari dikali 300 juta sama dengan 5 juta. Pajak sama dengan 10% dikali 5 juta sama dengan 500.000. Jumlah bunga bersih sama dengan 5 juta dikurangi 500.000 sama dengan 4.500.000. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.